Halo adik-adik, apa kabar? Kita hari ini sudah memasuki bulan September, berarti kita sudah masuk ke bulan Kitab Suci Nasional. Adik-adik, tema bulan Kitab Suci Nasional kita adalah, kita lihat ya gambar ini. Gambar ini menunjukkan situasi sekarang ya, situasi pandemi yang sedang kita hadapi. Nah, dari tema ini kita lihat, amati ya gambar ini, nanti akan sampai kepada tema kita, yaitu Yesus apa? Ya, sahabat perjalanan kita. Bahwa di tengah pandemi ini kita masih bisa bersandar pada Yesus. Akan firman Tuhan yang mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, anak-anakku, sahabat, adik-adik, pada pertemuan yang pertama ini tema kita adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Adik-adik yang terkasih, kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sahabat, adik-adik yang terkasih, kita akan lihat pada tema ini, kita lihat pada gambar logo tema PKSN tahun 2021. Kita masuk kepada tema pertama, yaitu menggambarkan situasi di mana kelemahan kita sebagai manusia kadang-kadang membuat kita jatuh, membuat kita putus asa, membuat kita tidak berdaya. Maka adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan ini, membaca firman Tuhan, sehingga dapat membantu kita untuk selalu berserah diri di situasi yang sulit sekarang ini. Oke, sahabat, adik-adik yang terkasih, kita akan bernyanyi dulu untuk mengawali permenungan kita di BKSN di minggu yang pertama ini. Oke, silakan bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Ada Satu Sahabatku atau Ada Satu Sobatku. Silakan bangkit berdiri, kita akan coba bernyanyi bersama-sama. Kita akan bersama-sama menyanyikan sambil bergerak. Oke, silakan, ayo kita berdiri. Oke ya, sudah siap? Kita akan bernyanyi bersama kakak-kakak kita. Siap ya? Oke, kita akan coba bernyanyi ya. Kita ikuti ya anak-anak ya.
penyemangat kita pada pembukaan dalam permenungan BKSN kita minggu yang pertama ini. Adik-adik yang terkasih, mari kita satukan hati, kita akan mengawali BKSN yang pertama ini dengan berdoa. Kita pejamkan mata, kita katupkan tangan, letakkan di dada. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik yang terkasih, setelah kita berdoa, kita hari ini mau membaca firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Oke, silakan siapkan Alkitabnya. Ayo siapkan Alkitabnya. Kita akan buka, kita akan baca sama-sama, ya. Nanti akan saya pimpin, nanti anak-anak juga boleh membaca di rumah. Baca dengan keras, oke? Bisa ya? Oke, bisa. Oke, kita buka dari Injil Matius bab 14 ya. Kita akan baca sama-sama. Oke? Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke sahabat, adik-adik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca dan mendengarkan bahwa kisah Yesus hari luar biasa. Yesus berjalan di atas air. Bukan hanya itu, bukan hanya Yesus berjalan di atas air, tetapi meredakan angin ribut, kemudian berjalan di atas air, kemudian mengangkat Petrus yang kemudian
takut ya karena dingin, tenggelam. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya menyelamatkan Petrus. Ini luar biasa adik-adik terkasih, apa yang terjadi pada bacaan yang kita renungkan hari ini. Adik-adikku yang terkasih, ada gambar yang menggambarkan peristiwa yang baru saja kita baca. Nah, gambar ini adik-adik ya menggambarkan Yesus yang berjalan di atas air. Ada juga para rasul yang berada di perahu. Ya kan? Dari bacaan seperti itu yang kita baca. Kemudian ada gambar lain. Gambar ini juga menunjukkan Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Juga ada para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus yang berada di dalam perahu. Ada juga gambar satu lagi adik-adik ya, menggambarkan yang sama, tetapi ini ada satu tokoh yang berbeda, yang tenggelam, yang tadi karena keraguan-raguan, karena ketakutan, sehingga tenggelam. Yesus datang, mengulurkan tangannya, jangan takut, aku ini. Ya, tadi kata-kata Yesus yang perlu kita ingat, yang menjadi juga tema dari bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2021 ini. Nah, adik-adik terkasih, ketiga gambar ini boleh adik-adik warnai. Ya, bagaimana cara mewarnainya? Kan itu di video, bisa di-download di link deskripsi. Nanti minta papa, minta mama atau kakak untuk mendownload ya, gambar di kolom deskripsi. Nanti diklik saja, nanti ada gambarnya. Nanti kalau sudah di-download, kemudian di print, dicetak, kemudian diwarnain ya. Luar biasa, pasti adik-adik memiliki kemampuan dalam mewarnai ya, buat gambar yang hitam putih ini menjadi berwarna, colorful ya, supaya kita sungguh-sungguh juga bisa memahami bacaan kita hari ini, buat Tuhan Yesus yang bukan hanya sekedar berjalan di atas air, tetapi membangkitkan kepercayaan, membangkitkan rasa ketakutannya Petrus ya, ketakutannya para rasul yang takut tenggelam karena diombang-ambingkan badai ya. Tuhan Yesus datang untuk mengingatkan kita untuk menjadi tidak ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membantu dalam segala kesulitan kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, adik-adik, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ada yang mau saya tanyakan ke kalian. Siapa saja sih yang ada dalam gambar itu yang barusan kita amati, atau nanti adik-adik bisa warnai? Siapa saja? Tadi masih ingat gambarnya ya? Nah, jadi bisa, iya, ada murid Yesus, ada murid-muridnya ya tadi dalam perahu. Kemudian ada Petrus yang tadi pertamanya dia jalan di atas air, kemudian karena takut dinginnya angin, kemudian tenggelam karena keraguan-raguan. Kemudian ada Tuhan Yesus yang datang ya. Pertama dikira itu hantu, tapi bukan, jangan takut, tenanglah, aku ini. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang yang ada dalam gambar itu? Ada yang masih ingat nggak? Apa yang dikatakan tokoh-tokoh ini yang barusan kita dengar tadi? Masih ingat? Kalau masih ingat, luar biasa. Yang pertama, ayo, ini para murid. Apa yang dikatakan para murid ketika pertama kali melihat Tuhan Yesus? Itu hantu. Ya kan? Masih ingat tadi? Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apa? Iya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Kemudian tokoh yang kedua, ya, Petrus yang ada dalam gambar tadi. Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Terus apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Datanglah. Ya kan tadi? Jadi kemudian Petrus mencoba menapakkan kakinya di air. Kemudian karena dihimpit rasa ketakutan, kemudian ketidakberdayaan, kemudian lama-lama Petrus tenggelam. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Maka kemudian Petrus minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Ya, ini sama seperti dalam situasi hidup kita. Ya, kadangkala kita dihimpit rasa ketakutan, kelemahan kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus ya akan mengulurkan tangannya seperti mengulurkan tangan kepada Petrus. Terus Yesus mengatakan demikian, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
kita diajak untuk tidak seperti Petrus yang tidak percaya, kemudian ragu-ragu akan kekuatan Allah, akan kekuatan Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Adik-adik yang terkasih, itu yang kita pelajari hari ini, apa yang kita renungkan hari ini, betapa firman Tuhan mampu mengingatkan kita akan ketidakberdayaan kita, akan kadangkala salah melihat sesuatu yang dapat melemahkan kita, tapi kita kadang-kadang melupakan Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan untuk berseru kepada Tuhan di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah situasi hidup kita yang sulit saat ini, di tengah pandemi virus corona yang sekarang ini masih melanda bangsa kita. Nah, adik-adikku yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan cerita, sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang berjalan di atas air, dan tentang Yesus yang menolong Petrus yang hampir tenggelam karena kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari kisah tadi, adik-adikku yang terkasih, ya, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus ingin agar semua murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau kita berseru, memohon pertolongan kepada Tuhan, Ia pasti menolong kita. Misalnya saja, bila ada kesulitan ya saat belajar, di tengah pandemi seperti ini ya, pembelajaran masih daring, saat menghadapi ujian, saat menghadapi ulangan ya, hendaknya kita berdoa kepada Tuhan Yesus, mohon berkat agar kita bisa belajar dengan baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kita harus senantiasa mengingat perkataan Tuhan Yesus, tenanglah, aku ini. Adik-adik bisa? Oke, luar biasa. Nah, adik-adikku yang terkasih, ya, ketika mengulurkan tangannya kepada Petrus, Tuhan Yesus sudah menghapus semua kebimbangan, semua keraguan-raguan, semua ketakutan Petrus. Nah, adik-adikku yang terkasih, apa yang adik-adik bisa lakukan bila melihat atau misalkan ada teman yang kesulitan memahami pelajaran ketika di sekolah? Ya, apa yang bisa dilakukan? Tentu kita harus bisa membantu untuk memberi penjelasan. Ya, karena apa? Karena kita lebih tahu, kita harus mampu memberikan bantuan itu. Ini loh yang dimaksud dengan ini loh yang dimaksud dengan ini. Luar biasa. Kemudian, bila ada teman yang kesulitan terhubung dengan internet selama belajar di rumah misalnya, kalau kita ada kelebihan kuota, kita bisa share kuota kita. Atau misalnya bisa undang teman kita untuk datang ke rumah kita. Ya, ayo kalau misalnya mau datang dong ke rumah, kita bisa belajar sama-sama pakai internet saya, ya pakai wifi saya. Kemudian tapi ingat ya, harus jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, itu juga penting. Karena dengan demikian juga kita menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan teman kita. Kita menolong teman kita, juga kita ikut merawat, ikut menjaga situasi pandemi seperti ini, sehingga tidak saling menularkan, ya, saling menjaga diri. Nah, adik-adikku yang terkasih, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Ya, setelah kita mendengarkan cerita, membaca teks kitab suci, kemudian kita merenungkan bersama-sama, marilah kita sampaikan doa permohonan kita. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami. Bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar kepada kami. Sertailah kami dalam perjalanan selama pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar, serta selalu bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik, kita sudah masuk ke penghujung permenungan kita pada minggu yang pertama ini. Ya, kita siapkan hati, kita akan tutup pertemuan kita dengan berdoa. Oke, silakan pejamkan mata, kemudian katupkan tangan di dada. Kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami
untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, luar biasa. Kita sudah mengakhiri permenungan BKSN minggu yang pertama ini. Ya, kita akan bergembira bersama. Kita akan bernyanyi. Pasti teman-teman adik-adik sudah ingetin ya. Jalan serta Yesus. Oke. Ini liriknya. Jalan serta Yesus. Bisa ya? Oke, kita silakan bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Sudah siap? Oke, kita akan bernyanyi. Halo adik-adik, masih ada semangatnya kan? Ayo kita lanjut memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, luar biasa. Kita sudah mengakhiri permenungan BKSN minggu yang pertama ini. Sampai jumpa ya di minggu yang kedua. Tuhan memberkati, tetap semangat. Kita harus tetap selalu mencintai kitab suci sebagai dasar perjalanan iman hidup kita. Bye-bye, Tuhan memberkati. Shalom, God bless.